Medik Asis, balik lagi di podcast Medik Asis. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang tentunya bisa dibilang cukup umum. Cuman, percaya nggak percaya sebenarnya, apakah hal ini akan menjadi suatu hal yang krusial, hal yang sangat genting, atau sebenarnya masalah sepele. Nah, kita akan bahas tentang demam itu sebenarnya gejala sakit atau gejala asmara. Mungkin banyak dari sobat Medik Asis yang masih bingung gitu ya. Apa-apa dikit-dikit demam, dikit-dikit demam. Nah, kita akan langsung tanya nih. Dan kali ini di podcast kali ini aku gak bakal sendirian. Langsung kita datangkan suhunya. Kita langsung bersama Dr. Aryawan Putra atau Dr. Alik. Halo dokter. Pagi. Apa kabar ya? Oh, baik, baik. Dokter gimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Ada habis demam dokter? Mungkin sekarang agak-agak demam sedikit ya. Demam apa itu? Ya, demam ketemu sama ular. Oh, aduh. Atau demam panggung ya, demam kamera nih rasanya. Jadi saya harapkan kali ini juga kepada viewer, sahabat Medik Asis. Betul. Saya harapkan selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Amin. Ya? Harus dalam keadaan sehat dong. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut terkait dengan demam dokter. Ya, karena kan sebagian besar yang kita tahu nih ya, yang teman-teman sobat Medik Asis di rumah tahu, gejala penyakit apapun pasti selalu diiringi dengan demam kayak gitu. Iya. Nah, menurut dokter tuh bisa jelasin nggak sih kenapa tubuh kita ini bisa memproses demam itu gitu? Oke, jadi saya sedikit jelaskan mengenai demam ya. Demam atau dalam istilah medisnya itu udah fever ya. Oke. Fever atau dalam istilah bulenya itu running temperature ya. Iya. Jadi demam itu adalah suatu mekanisme pertahanan daripada tubuh. Karena ada seperti contoh ada infeksi, ada penyakit lain, terpapar panas yang terlalu tinggi, ataupun penyakit non-infeksi. Jadi tubuh itu bereaksi dia. Begitu awalnya. Oke, berarti karena ada reaksi itulah jadinya munculnya demam. Dan juga reaksinya itu bisa dari luar, seperti saya katakan tadi, bisa juga dari dalam tubuh sendiri. Oh, misalnya 2 hari ke belakang ini kan panas banget ya dokter ya? Ya. Itu bisa mempengaruhi suhu tubuh kita langsung naik gitu? Bisa, itu masuk itu. Yang pertama itu masuk ya, karena terpapar matahari yang terlalu lama. Nah, kalau misalnya suhu tubuh bisa dikatakan demam itu kalau misalnya sudah mencapai angka berapa dokter? Kadang bingung kan demam yang kena panas berlama-lama terus nantinya tinggal reda kayak gitu. Sama demam yang sakit itu? Demam kriteria suhu tubuh dikatakan demam itu kisaran antara 36,3 sampai 37,2 atau 0,3 derajat Celcius. Itu demam. Itu sudah bisa dikatakan demam. Oh iya. Kalau normalnya suhu tubuh berapa? Normal 36, ya itu rentang di bawah itu. Rentang itu. Kalau suhu normal itu 36,3 sampai 37,3. Oh iya. Kalau di atas itu 37,5 ataupun naik ke atas lagi, nah itu bisa dikatakan demam. Ya. Kalau misalnya pembedanya antara ada nggak sih demam yang dialami oleh orang dewasa sama demam yang dialami oleh anak-anak gitu kan, takutnya sobat Medik Asis ini yang nonton ternyata ada ibu-ibu kan, ada yang keluarga orang tua gitu kan, takut nih gitu anaknya nih dikatain demam atau emang lagi suhu tubuhnya naik nih sebenarnya kayak gitu. Itu demam itu bisa terjadi pada semua orang. Berarti kriterianya sama aja. Iya, dari waktu lahir sampai tua. Dan juga pada hewan, pada makhluk hidup. Oh iya. Ya, semua itu bisa terjadi demam. Karena reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Oke. Ya. Berarti itu bisa memberikan suatu tanda bisa penyakit serius atau bisa penyakit yang tidak serius juga ya? Bisa. Karena stres juga bisa. Oh iya, tiba-tiba langsung panas gitu tuh ya. Stres, tekanan yang terlalu tinggi. Nah, masalah asmara juga bisa di sini. Berarti demam asmara juga masuk ya? Masuk. Karena itu faktor
non infeksi, faktor dari dalam tubuh sendiri. Kayak misalnya deg-degan gitu ya. Deg-degan, Deg-degan yang paling sering nih teman-teman mungkin rasain. Lagi di atas panggung mau ngomong gitu kan deg-degan, suhu tubuhnya langsung naik. Itu ada reaksi dari tubuh, kemudian jantung berdetak kencang, nah pembuluh darah menyempit. Kemudian bereaksi dia, pembuluh darah menyempit, suhu tubuh akan meningkat. Nah, itu dinaikkan ke otak. Di otak itu ada hipotalamus namanya, itu yang pengatur suhu di tubuh manusia. Nah, dia mengeluarkan panas, reaksi, ya demam lah. Wah, berarti Sobat Medik Assist, ternyata kalau misalnya teman-teman demam, jangan langsung panik juga ya. Iya, betul. Bisa terjadi ada banyak faktornya yang menyebabkan teman-teman demam. Mungkin memang dicari tahu dulu, mungkin kemarin ya habis ngelakuin kegiatan apa kayak gitu, atau habis makan apa. Mungkin bisa jadi salah satu faktor atau bisa tanda-tanda penyakit, atau mungkin ternyata karena reaksi yang berlebihan dari dalam tubuh ya, dokter ya. Oke, luar biasa sekali. Dan selanjutnya dokter, sebenarnya penyebab paling umum terjadinya demam kan tadi dokter udah sampaikan. Kalau misalnya demam, kondisi kelelahan atau mungkin efek samping obat, itu apakah memungkinkan juga dokter? Kalau misalnya kayak minum obat terlalu banyak terus kena efek samping, bisa. memungkinkan berarti. Seperti saya katakan di awal ya, penyebab demam itu ada 2 faktor ya. Zat penyebab demam itu namanya pirogen. Nah, pirogen ini ada 2, yaitu eksogen dan endogen. Yang eksogen ini dari luar, seperti penyakit infeksi, efek samping obat. Ya. Itu di luar berarti. Ya, ataupun penyakit-penyakit infeksi lainnya itu. Dan kemudian yang kedua, faktor endogen ini reaksi dalam tubuh sendiri seperti stres, kelelahan, terpapar sinar matahari yang terlalu banyak. Nah, 2 hal ini yang bisa menyebabkan demam. Ya. Nah, kalau misalnya untuk membedakan mana demam yang harus diwaspadai, seperti misalnya demam COVID, atau misalnya sekarang lagi ada penyakit yang wabah baru dari Cina itu, kan ciri-cirinya hampir 11-12 sama COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Virus, ya? Iya, betul. Gimana cara membedakannya dokter? Biar Sobat Medik Assist ini semakin ngeh gitu, semakin peka kalau misalnya ini kayak tanda-tandanya adalah ke virus COVID-19 atau virus wabah yang baru ini, tapi ternyata ini tanda-tandanya ke demam biasa. Gimana cara membedakan? Pertama, kuncinya ya, kalau seseorang itu menderita demam, jangan panik. Oh iya. Ya, jangan panik. Kita belum tahu demam ini dari faktor luar ataupun dari dalam. Nah, itu saya sarankan pertama ya konsumsi banyak minum air. Kalaupun perlu minum obat penurun demam, bisa. Kecuali demam itu 3-5 hari itu masih berlanjut naik turun, ataupun kurang dari 3 hari itu demamnya terlalu tinggi, misalkan suhunya 39-40 gitu derajat Celcius. Nah, itu berarti ada sesuatu. Nah, apalagi dikaitkan dengan sekarang seperti virus-virus, contoh dari China itu pneumonia atau seperti COVID itu tidak disertai dengan demam juga, tidak demam juga sih. Ada gejala-gejala yang lain seperti sesak nafas, batuk. Nah, hal ini baru perlu diperiksakan ke dokter. Kalau udah timbul gejala-gejala lain. Ya, gejala-gejala lain penyerta seperti batuk, demam, batuk, sesak nafas, dan demam suhu tubuhnya itu lebih dari 39 derajat. Nah, itu baru perlu ke dokter. Demikian juga pada anak-anak, penanganannya hampir sama. Itu pertama ya atasi demam dulu. Bisa pakai kompres air hangat ataupun air es. Nah, itu bisa dilakukan. Begitu. Intinya atasi demam pertama, yang kedua jangan stres. Apa demam dan juga jangan stres. Tapi tadi saya tertarik nih sama yang dokter sampaikan, dikompres. Nah, ini sebenarnya perdebatan banget di masyarakat sampai saat ini. Iya, ya kan, setuju dokter? Betul. Kira-kira kompres yang baik itu yang pakai air hangat atau air dingin kayak gitu, dokter? Dan di area mana aja yang harusnya dikompres? Ada juga satu lagi. Apa itu? Dengan AC, air conditioner. Oh iya. Iya.
Ini serius ya dokter? Iya, betul, ada. Wah, ini ilmu baru nih buat saya. Bukan ilmu baru. Itu sudah lama, tapi umum belum begitu tahu orang. Oh gitu. Ya. Jadi mekanisme kompres itu bisa dengan air hangat ataupun bisa dengan air dingin. Ya. Kalau misalkan dengan air hangat itu dikompres, dia akan berbenturan itu di dalam tubuh karena suhu tubuh panas. Sekarang dikasih panas, dia akan berbenturan di dalam. Jadi efeknya itu keluar keringat, berkeringat. Dari keringat itu suhu tubuh otomatis akan menurun dia. Oh iya benar. Sekarang kalau kompres dingin atau air biasa lah, kita ambil sedikit handuk, cuci di keran, di ledeng, kita tempel di daerah jidat ataupun daerah ketiak. Bisa juga. Tapi kalau kelewat dingin seperti di kompres es, Pak, Bu, demam termos es. Kayak gitu kan ada di iklan di TV itu. Iya, betul. Kan ada. Itu jangan dikompres sama es. Karena terlalu ekstrim, memang demamnya itu turun, tapi dia akan bisa shock. Hipotermi, suhu tubuh di bawah suhu normal jadinya. Terlalu jauh jatuh. Terlalu ekstrim. Maka saya sarankan air hangat bisa ataupun air biasa, air suhu ruang bisa pakai kompres. Kalau misalnya AC tadi air conditioner? Air conditioner itu juga begitu, bisa. Jangan terlalu ekstrim suhunya. Misalnya dalam ruangan kita panas, kita demam, terus AC tetap hidup. Tetap hidup bisa, tapi jangan suhunya terlalu di bawah. Iya. Dan lagian jangan terkena langsung dari paparan AC itu. Oke, berarti yang penting untuk menyejukkan aja ya. Jadi udara panas di dalam tubuh itu berinteraksi dengan udara luar dari AC yang dingin itu, dia akan terserap keluar perlahan. Ya. Kalaupun AC-nya terlalu dingin, misalkan berapa ya? 18 begitu, terlalu dingin, sama kayak kompres es tadi itu. Terlalu jauh banget ya. Salah-salah pasiennya bisa shock nanti, jatuh ke keadaan lebih berat lagi gitu ya. Jadi ke hipotermi namanya. Ya. Wah, tolong diperhatikan ya baik-baiknya Sobat Medik Asis. Jadi kompres pun kita harus benar-benar memperhatikan air apa yang kita gunakan gitu ya. Suhunya, air dari suhunya itu harus benar-benar pas sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi tubuh pada saat itu. Nah, dokter, saya ada pengalaman sebagai orang yang merantau, yang hidup sendirian gitu ya. Kalau misalnya udah demam pasti ujuk-ujuk langsung cepat-cepat ngambil paracetamol, langsung minum kayak gitu. Nah, sekiranya itu apakah baik dokter? Apa harusnya kita perhatiin dulu? Misalnya kayak baru 1 hari demam, cukup minum air putih aja yang banyak. Kalau sudah lebih dari 1 hari atau 24 jam, baru kita boleh minum paracetamol. Sebaiknya bagaimana dokter? Takutnya terlalu sering minum obat kan kena ke ginjal ya dokter? Iya, betul juga. Ya, demam itu kan salah satu mekanisme pertahanan tubuh ya. Kalau ada sesuatu, dia akan bereaksi. Nah, di sini demam ya, bereaksi demam ya salah satunya. Kalau suhu tubuh masih di bawah sekitaran 37,5, 38, nah itu kan masih meriang ya, masih sumber-sumber namanya. Di sana tuh tubuh tuh masih bereaksi dengan pirogen tadi, pirogen eksogen, pirogen endogen, ya penyakit itu masih berperang dia di dalam. Nah, selama daya tahan tubuh masih bagus, dia akan sumber-sumber aja. Bisa konsumsi vitamin, minum air yang banyak, bisa tanpa minum penurun demam. Kecuali seperti yang saya bilang tadi, itu demamnya 39, baru bisa diminumkan penurun demam. Dan lebih dari 3 hari, apalagi ada gejala tambahan, untuk pilek gitu ya bisa berobat ke dokter. Tapi sangat disarankan untuk jangan apa-apa minum obat langsung ya dokter ya. Kalau bisa yang vitamin dulu lah masuk, nggak apa-apa, minum air banyak, ya jamu gitu boleh dokter, biar
untuk memperkuat daya tahan tubuh gitu. Karena kan butuh daya tahan tubuh yang lebih ekstrim ya kalau misalnya untuk mencegah penyakit. Kalau jamu itu data empirisnya memang nggak ada ya. Oh gitu, justru. Memang nggak ada. Tapi itu berdasarkan uji klinis. Oke. Ya, yang bisa. Oke. Nah, yang satu nih dokter. Saya penasaran sama sebenarnya kalau misalnya sakit demam, itu perlu nggak sih minum antibiotik? Atau cukup ya udah kalau misalnya demamnya udah turun ya udah kayak gitu. Atau Seperti barusan itu. ya, tadi aja ya. Iya. Tadi aja. Minum air putih dulu, perlu ditambahkan vitamin. Kita lihat 3 hari, 5 hari, kalau tidak ada perubahan masih naik turun gitu aja, ya perlu ke dokter. Jangan minum antibiotik langsung. Iya, karena harus ada resep dokter ya. Iya, perlu resep dokter. Lagian kita nggak tahu kegunaan antibiotik itu kan banyak. Iya. Nah, ini untuk kasus yang seperti ini, antibiotik yang mana saya pakai? Nggak tahu, jangan main hajar aja. Betul, itu Sobat Medik Essays. Jadi baru-baru ini juga saya sempat ngeliat di sosial media, di TikTok tepatnya, ada orang yang ke apotek belinya antibiotik gitu. Pas ditanya resep dokter yang mana, dia bilang, oh bukannya dijual bebas begitu antibiotiknya. Ya gitu, seharusnya sebenarnya kan harus antibiotik sendiri, harus tahu kan dokter antibiotik apa yang digunakan untuk penyakit apa dan resep dokternya bagaimana. Itu resep itu kan sudah bukti bahwa sebelum ke apotek dicek dulu. Iya, sudah cek ke dokter dulu. Ya. Jadi harus hati-hati ya Sobat Medik Essays, harus diperhatikan mana obat yang diperjualbelikan secara bebas dan memang mana obat yang harus benar-benar berdasarkan resep dokter gitu. Oke, nah kalau misalnya mengalami demam, kan tadi dokter bilang jangan panik, tenang aja gitu kan, nggak boleh, jangan terlalu khawatir gitu. Kalau misalnya seandainya demamnya tidak naik turun dan berkepanjangan nih, kira-kira penyebabnya apa dokter selain infeksi? Kenapa misalnya kayak pada bayi nih dokter, bayi atau pada anak-anak udah dikasih obat, udah dikompres segala macamnya, udah turun, terus lagi 2 hari naik lagi, habis turun lagi, naik turun itu ya, berkepanjangan lah ya. Kenapa itu bisa terjadi dokter? Penasaran saya. Nah, itu gunanya kita periksa ke dokter. Ya, periksa ke dokter. Nah, di sana dicari penyebabnya apa sih ini. Nanti bukan hanya pemeriksaan fisik di dokter aja, nanti dibantu dengan penunjang pemeriksaan laboratorium. Seperti misalkan salah satu contohnya pemeriksaan laboratorium itu pemeriksaan darah rutin. Darah rutin. Di sana menunjang dia untuk menegakkan diagnosa apa sih penyebab demam ini. Nah, gitu. Di sana kelihatan kalau penyebabnya penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti infeksi karena virus, bakteri, ataupun parasit. Gitu. Berarti memang kalau misalnya sudah berkepanjangan, mending langsung aja kita periksain ke dokter ya. 3-5 hari ya. 3-5 hari. 3-5 hari ya. Jangan sampai lebih seminggu. Jangan. Apalagi buat anak-anak ya dokter ya. Jangan. Kalau anak-anak itu efeknya bisa lebih berbahaya lagi daripada dewasa. Iya benar. Anak-anak belum bisa bicara kan. Iya. Taunya nangis saja kan. Kalau demam berkepanjangan apalagi suhu tubuhnya di atas 38,5, 39 itu sudah bisa kejang itu. Iya. Dulu saya waktu kecil kejang-kejang terus setiap habis demam. Sekarang gimana? Enggak, sekarang udah kejang-kejangnya karena demam asmara. Deg-degan terus soalnya. Untungnya. Nah gitu, kalau kejang-kejang terus ya, itu efeknya nggak di demam aja, nggak sampai di situ aja nanti. Oh iya. Karena kan terjadi otaknya itu akan terganggu, dia tumbuh kembangnya terganggu di kemudian hari. Nah itu efek samping kalau demam disertai kejang-kejang demam. Itu berbahaya itu kejang demam. Serem ya. Apalagi saya punya pengalaman kejang waktu kecil. Ternyata efeknya pas di umur segini nih otaknya. Kalau untuk stres yang berkepanjangan ataupun masalah percintaan, masalah asmara, saya kira belum perlu obat, cuma tenangin diri aja. Nanti otomatis akan turun, tubuh meregulasi demam itu dengan sendirinya. Gitu.
tubuh juga bisa tahu nggak dok, kalau mana demam yang gara-gara sakit, mana demam yang gara-gara happy? Nggak tahu, nggak tahu. Taunya dia, wah ada sesuatu nih. Oke. Wah ini di otak hipotalamus itu mengatur dia. Wah saya harus menaikkan suhu nih untuk melawan sesuatu itu dari luar ataupun dari dalam. Nah itu dikeluarkanlah. Dia meregulasi, otak itu meregulasi. Jadi ya timbullah demam. Gitu. Ya luar biasa sekali ya Sobat Medik Asis. Ada banyak ternyata hal-hal yang harus diperhatikan. Bahkan di saat teman-teman ngerasa kalau misalnya lagi stres, lagi jenuh gitu kan, kayak semua dipikirin, itu sebenarnya tubuh kalian tidak akan bisa merespon apa-apa kecuali memberikan sinyal-sinyal seperti itu kan. Ya betul, karena tubuh nggak bisa ngomong. Tubuh nggak bisa ngomong, ya bisa ngomong. Ya bisa ngomong ya diri kita sendiri ya. Iya. Benar-benar. Mungkin pesan-pesan apa sih yang pengen dokter sampaikan untuk terakhir nih ke Sobat Medik Asis di rumah terkait dengan demam gara-gara gejala penyakit atau mungkin demam asmara ini dokter? Jadi poinnya saya ciutkan ya. Boleh. Satu demam, satu tetap tenangkan diri. Yang kedua, bila perlu minum obat-obatan kalau demam berlangsung lebih dari 3 sampai 5 hari. Ya, ataupun demam itu di atas 39 derajat perlu minum obat. Kalau preventifnya boleh minum vitamin dokter untuk menjaga daya tahan tubuh? Boleh. Minum obat kalau perlu, tetap tenang, kendalikan demam. Tetap tenang, kendalikan demam. Wow, luar biasa sekali ya Sobat Medik Asis. Jadi kurang lebih seperti itu sudah disimpulkan secara langsung oleh dokter terkait dengan sebenarnya demam ini harus dibuat panik atau enggak sih? Ya. Nah, demam yang panik atau yang perlu diwaspadai yang bisa saya kutip tadi adalah demam yang justru menimbulkan gejala-gejala lain. Iya, seperti komplikasi lain ya, sesak napas, meriang, mungkin badan langsung merah-merah, bintik-bintik. Ya, itu baru perlu diwaspadai. Dan segera periksakan diri kalian ke dokter ya. Iya, betul. Jangan langsung menganalisis kesehatannya secara sendiri gitu. Aduh, kayak saya kena COVID langsung tiba-tiba gitu. Aduh, jangan begitu. Gitu. Nah, itu malah melemahkan imun. Oh iya. Melemahkan daya tahan tubuh. Karena semuanya langsung ke pemikiran kan, langsung panik kan ya dokter ya. Betul. Benar. Jadi benar juga karena sesuai dengan yang sering saya dengar, tubuh itu akan merespon apapun yang otak kita pikirkan dan otak kita sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi sakit, jangan panik, pikirin aja hal-hal baik ya, hal-hal positif. Karena itu juga akan memberikan respon yang positif pula kepada tubuh teman-teman sendiri. Oke, mungkin sekian podcast terkait dengan demam itu gejala sakit atau gejala asmara sih. Jadi sebenarnya intinya bisa dua ya dokter ya. Bisa. Sesuai dengan yang tadi dokter Alex sampaikan. Kalau misalnya dari luar, dari deg-degannya gejala asmara. Tapi kalau misalnya dari dalam infeksi ataupun dari luar suhu ruangan dan lain sebagainya, suhu udara, itu bisa ke dalam gejala sakit. Oke teman-teman, semoga terjawab ya atas seluruh pertanyaan teman-teman Sobat Medik Asis di rumah. Sekian dari saya, Bulan Cantika bersama dengan Dr. Alik. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman jauh lebih waspada terkait dengan gejala-gejala yang timbul di kesehatan teman-teman semua. Oke, mungkin sekian dari podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Terima kasih kembali sudah memberikan waktunya dan juga sharing terhadap Sobat Medik Asis di rumah. Mungkin terakhir kita tutup dengan Sobat Medik Asis. Medik Asis, share with care and quality.